Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zeni. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang 8 Popular Network Protocol atau 8 protokol jaringan yang sering digunakan dalam aktivitas digital sehari-hari. Topik ini menurut saya sangat penting karena bisnis digital saat ini hampir semua aktivitasnya menggunakan atau bergantung pada jaringan internet. Baik, sebelum lanjut pada pemaparan materi, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak asing lagi atau sering melakukan browsing, mengirim email, video call, chatting, atau bahkan sampai belanja online. Nah, semua itu bisa berjalan dengan lancar, tentu bukan karena keajaiban. Nah, karena adanya aturan komunikasi yang bekerja di balik layar tersebut. Nah, aturan itulah yang biasa kita sebut sebagai network protocol. Contoh sederhananya seperti ini. Ada beberapa manusia itu memiliki tata cara yang berbeda-beda dalam berbicara. Ada yang berbicaranya secara formal, ada yang sangat cepat, ada juga yang terstruktur dan hati-hati. Nah, begitu juga dengan komputer, server, maupun aplikasi, mereka itu memerlukan bahasa yang disepakati untuk bisa saling mengirim, menerima, dan memproses data dengan benar. Jadi kesimpulannya adalah network protokol itu merupakan aturan komunikasi antar perangkat di internet. Nah, kali ini saya akan membahas 8 protokol jaringan yang paling umum atau yang paling sering digunakan di internet. Nah, untuk yang pertama yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini tidak asing karena kita biasanya menyebut dengan kata HTTP. Nah, HTTP ini merupakan bahasa komunikasi antar browser dengan website. Nah, setiap kali kita membuka halaman web, ada HTTP yang bekerja di baliknya. Cara kerja HTTP yaitu untuk yang pertama, pengguna itu mengetik alamat website yang ada di browser. Misalnya kita akan menuju alamat www.udb.ac.id. Nah, browser kemudian mencari alamat web itu melalui DNS. Namun, karena komputer itu tidak mengenal nama, DNS menerjemahkan nama domain www.udb.ac.id tersebut menjadi alamat angka. Nah, browser menuju alamat angka, kemudian memastikan jalur komunikasi ke server itu bisa tersambung dengan membuat koneksi TCP. Nah, browser mengirim permintaan atau yang biasa disebut dengan HTTP request, kemudian disiapkan oleh server agar halaman yang diminta, bisa berupa teks, gambar, maupun tombol, bisa muncul. Nah, ketika server mengirim halaman yang diminta ke browser, disebut atau biasa disebut dengan HTTP response. Nah, browser kemudian menyusun data yang diterima dan menampilkan halaman web di layar monitor pengguna dari domain yang kita cari tersebut, yaitu www.udb.ac.id. Apapun yang kita cari sudah tampil di layar monitor. Nah, kekuatan dari HTTP ini, cara kerjanya memang sangat sederhana. Jadi, ringan dan cepat untuk menampilkan web-web yang cenderung sangat simpel. Tetapi kelemahan dari HTTP ini sendiri yaitu kurang aman untuk aktivitas yang memerlukan perlindungan data, misalnya transaksi pembayaran, login, maupun data pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang HTTP versi 3 atau HTTP 3. Nah,
HTTP3 ini merupakan cara komunikasi antara browser dengan website, tapi internetnya itu terasa lebih cepat dan tidak mudah putus meskipun sinyalnya lebih lemah atau sinyal sedang tidak baik. Nah, kalau HTTP tadi, HTTP biasa, itu kita ibaratkan sebagai jalan biasa yang hanya satu arah. Namun, kalau untuk HTTP3, kita ibaratkan sebagai jalan tol yang telah memiliki banyak lajur. Jadi, karena memang kebutuhan manusia semakin ke sini semakin berat, membutuhkan aplikasi yang cukup kompleks. Nah, HTTP versi 3 ini cocok sekali untuk mengimbangi aktivitas-aktivitas seperti menonton YouTube, bermain game online, maupun video call. Baik, kalau kekuatan dari HTTP3 ini memang lebih cepat saat digunakan untuk membuka website dengan keunggulan utamanya yaitu ketika kita misalnya bermain game online dari WiFi kemudian tiba-tiba WiFi-nya lemah. Nah, tentu saja WiFi atau internet akan mencari jaringan yang lebih cepat daripada WiFi tersebut. Nah, dia akan berpindah ke 4G atau 5G. Ketika proses perpindahan itu, sinyalnya pun tetap stabil. Nah, karena HTTP versi 3 ini tadi stabil dengan lebih cepat, nah ini tentu ada kelemahannya juga. Karena lebih kompleks, maka dia lebih mahal untuk diimplementasikan serta lebih sulit dikelola oleh teknisi atau jaringan. Untuk selanjutnya yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, yaitu cara aman browser atau website itu berkomunikasi, di mana semua data yang dikirim itu dikunci terlebih dahulu, sehingga tidak bisa dibaca atau disadap oleh orang di jaringan. Jadi cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan HTTP biasa, namun ketika pengguna itu membuka website, DNS kemudian menerjemahkan alamat, browser terhubung ke server. Nah, ini proses yang paling penting di HTTPS, yaitu sebelum data dikirim, ada proses penguncian semua data terlebih dahulu, atau disebut dengan proses enkripsi. Jadi, dipastikan data yang akan dikirim lebih aman. Nah, ini adalah kekuatan dan kelemahan dari HTTPS itu sendiri. Kalau tadi HTTP biasa, itu ibarat kita mengirim surat dengan amplop, atau bahkan tanpa amplop. Nah, suratnya itu terbuka dan bisa dibaca oleh orang-orang yang melihatnya. Tapi berbeda dengan HTTPS ini sendiri. Kalau HTTPS, ibarat surat dikirim, sudah dimasukkan ke dalam amplop, masih dikunci di dalam berangkas. Jadi orang yang menemukannya tidak bisa membacanya kecuali memiliki kunci atau akses dari berangkas tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah browser yang kita gunakan itu aman atau tidak, biasanya ada tanda gembok atau kunci di sebelah kiri atas dari browser kita masing-masing. Jadi jika teman-teman melihat ada browser dengan tanda gembok seperti ini, berarti browser yang sedang teman-teman akses sudah dipastikan aman. Namun di balik kekuatan-kekuatan dari HTTPS itu ada kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah jika sertifikat dari website itu habis masa berlakunya, nah browser itu bisa menampilkan peringatan-peringatan keamanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu WebSocket. WebSocket ini merupakan cara browser dan server berkomunikasi agar bisa terhubung terus-menerus sehingga pesan atau notifikasi itu dapat muncul setiap waktu atau sesaat tanpa kita harus refresh. Nah, contoh yang paling mudah yaitu saat kita membuka aplikasi WhatsApp di website. Nah,
WhatsApp di website itu akan otomatis muncul di dashboard kita ketika orang lain mengirim pesan kepada kita tanpa kita harus melakukan refresh berulang-ulang. Nah, beberapa aplikasi real time seperti WhatsApp Web, Live Chat, notifikasi aplikasi, game online maupun data real time lainnya itu ada WebSocket di belakangnya. Sudah pasti memakai WebSocket. Baik, WebSocket itu karena komunikasinya itu bisa dilakukan dengan dua arah, maka tentu saja sangat cepat dan efisien dalam uh, menerima notifikasi. Koneksinya karena cepat, tentu saja lebih hemat dan cocok digunakan untuk aplikasi real time. Namun, ada beberapa kelemahan, yaitu karena memang servernya terus terbuka, penggunanya tentu akan sangat banyak. Beban servernya itu juga akan semakin berat. Seperti halnya cara mudah kalau ada panggilan telepon ke satu nomor khusus. Nah, telepon itu dari beberapa nomor khusus menelpon satu nomor bersamaan, tentu saja pusat layanannya itu akan down jika tidak memiliki sistem yang kuat. Nah, WebSocket ini pun juga hanya cocok untuk website yang benar-benar butuh aplikasi real time. Jadi tidak cocok untuk website biasa. Kalau misalnya website biasa menggunakan WebSocket, itu sama halnya kita menggunakan tempat terapat yang bisa muat 1.000 orang, tapi hanya digunakan untuk 5 orang saja. Nah, tentu saja itu sangat mubazir. Nah, untuk selanjutnya yaitu TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, ini adalah sistem pengiriman data di internet yang memastikan semua data yang dikirim itu benar-benar lengkap, berurutan, dan tidak ada yang hilang. Jadi TCP ini cara kerjanya itu tidak peduli berapa lama waktu yang digunakan untuk mengirim paket itu. Yang dia tahu adalah paket yang akan dia kirim atau data yang akan dia kirim benar-benar sampai dengan baik, lengkap, dan tidak ada yang tercecer. Nah, jadi TCP ini memang sangat baik sekali jika digunakan untuk mengirim file-file yang membutuhkan data-data lengkap. Nah, bayangkan saja kita mengirim file pribadi atau data-data yang membutuhkan uh, kelengkapan data, ada satu huruf pun yang tercecer, tentu akan sangat bermasalah. Nah, TCP ini kalau menurut saya mengibaratkan sebagai kurir COD cek dulu. Nah, kekuatannya itu apa? Data ini dikirim benar-benar disusun secara berurutan, dipastikan bahwa data yang kita terima itu benar-benar lengkap dan tidak ada yang hilang. Nah, jika ada data yang hilang, maka kurirnya ini atau TCP ini mau untuk mengembalikan dan menyampaikan kembali dengan lengkap. Nah, tapi di balik kekuatannya itu ada kelemahannya karena harus bolak-balik agar datanya sempurna. TCP ini kelemahannya itu lebih lambat dibandingkan dengan protokol-protokol yang lain. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kita melakukan video call, ada satu kata yang terlambat, harus diulang lagi, tentu tidak cocok. Nah, jadi TCP ini hanya cocok untuk pengiriman file-file seperti email. Kalau untuk data-data seperti video call, live streaming, game online, tidak cocok karena mereka hanya butuh kecepatan yang sangat tinggi, bukan pada kesempurnaan data. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang User Datagram Protocol atau UDP. Nah, protokol ini merupakan protokol pengiriman data yang mengutamakan kecepatan, tapi tidak mengecek itu apakah data itu hadir atau kita terima dengan lengkap atau tidak. Nah, ini berarti kebalikan dari TCP tadi. Kalau TCP, kurirnya itu benar-benar mengecek apakah data kita lengkap, tidak rusak,
ada yang kurang atau tidak benar-benar dicek dan disampaikan harus benar-benar sempurna. Tapi kalau UDP ini kebalikannya. Jadi kurir yang mengirimkan tidak mau tahu. Yang penting saya sudah mengirimkan paket dan kemudian pergi. Tidak peduli apakah itu datanya itu sudah dikirim dengan lengkap atau ada yang kurang. Nah, kekuatan dari UDP ini, nah datanya itu dikirim sangat cepat. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi real time seperti game online atau live streaming, nah itu sangat cocok sekali karena mereka butuh kecepatan. Tidak peduli apakah itu datanya kurang atau tidak. Nah, kalau game online tentu saja walaupun gambarnya sedikit blur atau ada sedikit nge-freeze 3 detik saja itu jauh lebih baik daripada datanya harus diulang-ulang. Nah, kelemahannya dari UDP seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau TCP itu membutuhkan ketelitian, kalau UDP membutuhkan kecepatan. Jadi mana yang lebih kita butuhkan tergantung dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang khusus untuk mengirim email dari satu pengguna ke pengguna lain melalui jaringan internet. Jadi SMTP ini saya ibaratkan seperti halnya kantor pos digital. Jadi ketika kita menulis surat, kita memasukkannya ke kotak pos. Nah, kantor pos itu akan mengurus sisanya. Jadi surat yang kita kirim, kita cari kantor pos carikan alamat tujuannya, kemudian disampaikan kepada penerima melalui kotak pos. Nah, cara kerjanya dari SMTP itu hampir sama seperti kantor pos digital tersebut. Nah, saat klik dari tombol kirim di Gmail, nah itu email itu tidak langsung terkirim tiba-tiba terbang di inbox dari penerima atau tujuan yang kita kirim. Nah, dia itu mampir dulu ke yang namanya SMTP. Nah, prosesnya itu seperti itu. Nah, tapi SMTP ini mempunyai kelemahan ya teman-teman. Jadi kelemahannya dia itu hanya bisa mengirim email. Jadi kalau untuk membaca atau mengambil email, dia membutuhkan protokol tambahan yang namanya IMAP atau POP3. Nah, SMTP ini hampir digunakan di semua layanan email di dunia karena dia memang sangat efektif bisa mengirim berbeda layanan. Misalnya kita mengirim Gmail, nah tujuannya di Yahoo itu bisa. Nah, kelemahan selanjutnya itu jika server dari SMTP ini bermasalah, nah emailnya itu tidak bisa terkirim ya teman-teman. Selain itu sangat rentan sekali disalahgunakan email-email spam atau email-email palsu. Nah, oke. Dan ini adalah protokol yang paling terakhir yang akan kita bahas di part ini, yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Nah, ini protokol jaringan yang digunakan untuk memindahkan file antar komputer pengguna dengan server. Jadi FTP ini kita ibaratkan seperti halnya flash disk raksasa lewat internet. Jadi teman-teman ingin menaruh file di server, mengirimnya itu lewat FTP. Mau ambil file juga dari server, ambilnya juga lewat FTP. Nah, yang unik dari FTP ini teman-teman, dia itu bisa mengirim dua jalur sekaligus. Jadi kita misalnya ingin mengambil file, tapi kita juga secara bersamaan ingin mengirim file, bisa dilakukan secara bersamaan. Itu kekuatan dari FTP. Nah, FTP ini memang sangat handal untuk file-file yang sangat besar. Ya, biasanya digunakan untuk memindahkan video atau software. Selain itu, FTP ini juga stabil untuk transfer file jarak jauh. Bahkan saat koneksi terputus, kita saat mengirim file atau software, koneksinya putus di tengah jalan,
masih bisa dilanjutkan dari titik terakhir pas koneksi tadi terputus. Nah, tapi kelemahannya teman-teman, FTP ini itu tidak aman karena data yang kita kirim tidak ada proses enkripsi. Jadi data nanti beresiko sekali disadap di tengah jalan. Nah, selain itu FTP ini juga tidak ramah bagi pengguna awam. Jadi butuh aplikasi khusus dan itu pun harus tahu ya teman-teman, harus tahu alamat server, username, password, bahkan sampai nomor port tujuan. Nah, ini tentu akan ribet sekali ya. Nah, bagi pengguna-pengguna saat ini tentu kita jika prosesnya ribet akan ditinggalkan. Nah, begitu juga FTP ini sudah mulai ditinggalkan dan biasanya digantikan dengan layanan cloud seperti Google Drive karena mereka memang jauh lebih mudah dan lebih nyaman digunakan. Teman-teman, uh, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila presentasi saya banyak benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada banyak kesalahannya itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.